Mystery Seekers. Ini adalah salah satu edisi terbaik kabar misteri yang melibatkan Kiprana Lewu, ghost photographer Dika Ensa, dan Nena, seorang indigo interdimensional dalam episode mencekam istana horor Wong Sinting. Oke, Dika, Nena, kalau gitu kalian langsung berpencar untuk coba explore. Ya. Saya akan sowan dulu ke Kijoko Bodo. Siap? Siap. Good luck. Mystery Seekers sangat disayangkan. Pada proses penelusuran dan pembuktian malam itu di istana Wong Sinting, sang raja dari istana horor ini, Kijoko Bodo, gagal untuk terlibat dalam pengambilan gambar kami karena sedang terbaring sakit. Namun kami mendapatkan izin secara eksklusif untuk melakukan eksplorasi mendalam di spot-spot ritual dan pertapaannya. Kiprana Lewu memilih melakukan penelusuran di dalam gua bawah tanah yang dahulunya menjadi ruang pertapaan pribadi dan praktik ritual gaib Kijoko Bodo. Mystery Seekers. Sementara Dika dan Nena mengeksplor bagian samping sana, saya mau coba masuk ke ruang bawah tanah, di mana di sanalah beliau melakukan praktek spiritual pada masanya. Apakah hodam-hodam yang memang ada di tempat ini mampu terrekod melalui kamera yang akan saya bawa? Saya juga nggak bisa memastikan, karena biar bagaimanapun dimensi astral sulit untuk dijangkau dengan logika manusia. Namun ada atau tidak ada bukan berarti ketiadaan mereka patut untuk kita hindari. Nggak menunggu lama, ikuti terus hanya di Kabar Misteri. Disinilah tempat ritual klien-klien Kijoko Bodo dan tempat di mana Kijoko Bodo sering meluangkan waktunya di gua bawah tanah ini. Di sini ada simbolik beberapa agama, ada Kristen, lalu Muslim, tempat di mana Kijoko Bodo sering meluangkan waktunya. Nanti saya akan ditinggal seorang diri di sini. Siapa tahu bisa mendapatkan sesuatu. Jadi kalau ditanya auranya seperti apa, ini masih kenceng auranya. Lalu di sana biasa di sini ada ruangan yang mana mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Konon katanya seperti itu. Dan biasanya dia sering ini semedi di sini nih. Atau di sini. Jadi sepertinya hanya aura-aura yang memang agak sedikit menyeramkan sih kalau yang saya rasain. Oke, Mystery Seekers. Saya akan coba nggak explore ya. Jatuhnya saya uji nyali di sini buat membuktikan apakah masih bisa menangkap energi gaib melalui kamera yang akan saya gunakan malam ini. Jadi buat kalian Mystery Seekers yang ada di rumah, inilah Kabar Misteri. Karena Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Oke, gengs. Oke, gengs. Oke, Mystery Seekers, mereka meninggalkan saya seorang diri di sini. Siap. Yang aku lihat dari tadi yang besar tadi, terus ada yang kebanyakan yang seperti pemandian tadi. Itu tuh perempuan. Mystery Seekers, pada saat menjalani sesi solo explore di gua ritual milik Kijoko Bodo, Kiprana Lewu berhasil merekam penampakan sesosok wujud siluman mengerikan di kamera mode gelapnya.
Namun sebelum melihat sesi solo explore Kiprana Lewu, kita saksikan bersama apa yang didapatkan Dika, Ensa, dan Nena pada sesi penelusuran mereka di wilayah Teater Beringin dan Percandian Istana Wong Sinting. Eksklusif untuk Anda. Oke, sekarang gue lagi sama Nena dan gue akan mencoba untuk melakukan penelusuran berdua dengan cara teknologi gue, fotografi, dan dengan cara Nena juga menggunakan spirit dolls. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan perjalanan atau mengeksplor candi yang ada di bawah sana. Nah, kira-kira Nena ini mau menggunakan metode spirit doll seperti apa? Biar Mystery Seekers semua tahu. Jadi tuh aku pasti pertama sih memang udah ngerasain hawanya ya, gimana di sini tuh. Lalu kedua, dari ini kan namanya Arum. Oh, namanya Arum ya? Halo Arum. Halo. Nah, jadi Arum itu jadi sempat tadi bilang, Ibu aku mau ke sana dong, mau ke sana dong. Oh, dia udah bilang? Udah bilang, oh, cuman iya. ntar dulu, tahan. Gitu. Jadi dia hanya ngebantu aku benar atau salahnya gitu kan. Oh gitu. Oke, Mystery Seekers. Sekarang kita langsung aja, gua, Dika, sama Nena akan mencoba untuk menelusuri candi yang ada di bawah. Oke? Yuk. Mungkin Nena bisa ceritain nih, pas kita baru masuk ke sini tuh. Mungkin melihat sesuatu yang ada di sini atau merasakan sesuatu. Tadi kayaknya ada yang kayak di atas. Coba deh. Di atas ini tadi tuh ada. Di mana? Di sini? Ini aku senterin. Kira-kira wujudnya apa? Kalau secara penglihatan dari mata batinnya Nina? Dia itu perempuan. Oh. Dan aku ngeliat kayak, mungkin sorry ya, yang kegambar di aku tuh, yang di sini tuh masa lalunya tuh kayak nggak enak banget gitu loh aku ngeliatnya. Entah karena dari seberangan sana, atau dia memang ada di sini. Jadi aku belum bisa untuk observe dia. Tapi dia memang penunggu pohon ini? Penunggu atau pohon ini tuh cuma hanya singgah? Ada yang singgah, ada yang memang penunggu di sini. Dan ini tuh banyak banget di sini. Oke. Tadi udah diambil? Mungkin kita penelusuran dulu ya, kita lanjut dulu. Kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin Nina bisa melihat secara jelas, mungkin bisa diceritain kayak tadi. Jadi aku itu, indigo itu memang udah dari kecil, dan memang dulu masih kecil tuh belum bisa mengontrol apa yang terjadi sama diri aku. Jadi yang pertama aku bisa, mungkin orang yang bisa melihat tapi ada orang yang enggak. Jadi orang awam atau orang yang enggak indigo mungkin tidak bisa melihat apa yang aku lihat. Halo, Assalamualaikum. Gue sih udah ngerasa merinding di sini. Iya. Sorry. Jadi tuh tadi ada yang lari gitu loh. Di sini? Cuma memang kayaknya dia nggak terlalu suka sama cahaya. Jadi kayak ngerasa kita tuh di sini tuh kayak ngeganggu mereka. Ganggu mereka ya? Enggak. Kenapa harus? Mungkin bisa dari sini kita naik. Harum ini berperan nggak sih untuk nunjukin mengarahkan Nena kemana gitu? Sebenarnya semua anak-anak ini rata-rata nunjukin juga ya? Ini adalah salah satu spirit dolls aku yang ada di rumah. Jadi ini namanya Arum,
Dan Arum ini asalnya dari Parangkusumo. Jadi dia anak perempuan sekitar tahun-tahun 1800-an dia. Dan kalau dilihat mungkin kelihatannya creepy, tapi aslinya enggak. Dia anak yang cantik dan masih terbilang usia 8 tahun. Ini candi ya? Jadi licin deh. Oh, Nena kalau ngelihat sesuatu diungkapin aja. Di sini tuh Hah? di dalam sana. Ada sosok apa? Ada sosok besar. Ada besar, mungkin aku nggak tahu ya, di sini tuh kayak penunggunya di sini, total penunggunya di sini, penunggu dari rumah ini. Dia ada di sebelah sana. Iya, kira-kira wujudnya apa? Seperti apa? Kalau dibilang genderuwo, dia bukan genderuwo. Jadi memang kayak, mungkin kita bisa dibilang memang penunggunya di sini, penunggu rumah ini. Yang paling kuat. Yang paling kuat. Jadi ada di sana. Jadi tadi dia suka mindah-mindah gitu. Dan itu di situ. Oh, berarti nanti ini bakalan salah satu target fotografi gua. Tadi berbentuknya itu ya, seperti genderuwo tapi bukan genderuwo. Iya. Dan memang tadi saya sempat baca, jadi di sini tuh rata-rata perempuan. Oh gitu. Nah kalau yang di sini sih kayak aku ngerasa karena bebatuan ini memang dari pengambilan dan pembuatannya. Ini kan memang dari alam. Iya. Aku ngerasa itu deket banget sama hawa dari Gunung Merapi. Jadi aku ngerasa di sini itu hawa pembuatan dari batu-batunya ini ada hawa Gunung Merapi. Jadi mungkin karena batu ini dari Merapi, jadi energinya itu kencang banget. Lalu setelah itu ada beberapa kejadian, mungkin aku bisa untuk retrocognition, melihat apa yang terjadi di masa lalu. Oke, Mystery Seekers, sekarang kita akan mencoba untuk naik ke atas. Jadi tadi sosok yang tadi Nena lihat yang ada di bawah sini, itu dia naik ke atas ya? Naik ke atas. Berarti dia nggak pergi kemana-mana ya? Cuman hanya jadi di bawah sama di atas? Di bawah sini, jadi dari tadi aku ngeliatnya ngelilingin ini sih. Tapi dia merasa terganggu nggak sih kedatangan kita? Atau dari wajahnya sendiri yang terlihat oleh Nena itu, dia terlihat marah atau? Jadi itu wajahnya itu kayak raksasa gitu. Kira-kira masih ada nggak sosok yang tadi di bawah itu? Untuk secara energinya maupun secara penglihatan dari Nena? Nggak ada. Nggak ada ya? Aku melihatnya tuh kayak ada bola-bola kecil di atas. Tapi memang yang aku lihat dari tadi yang besar tadi, terus ada yang kebanyakan yang seperti pemandian tadi, itu tuh perempuan. Tapi yang tadi kita lihat tuh yang besar sama yang di pohon tadi. Itu banyak kayak sosoknya berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Dan bahkan aku tuh baru, jadi itu mereka tuh kayak duduk gitu loh, kayak main ayunan gitu tuh ada di situ tadi. Sosok yang tadi dilihat itu. Dan memang itu bukan hanya satu wajah aja ya, jadi mereka kayak manifestasi dengan banyak wajah, jadi suka berubah-berubah. Oke, gue coba untuk Nina Nina tunggu di sini. Gue akan coba untuk foto-foto di atas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum.
Tapi sih menurut gue ya di atas tuh agak panas. Padahal ada angin ya. Ini gue sampai gerah, agak panas di atas. Pas setiap jendela. Kalau lampu itu warnanya pasti putih dan itu pasti ke di bawah. Ini tuh di setiap ini. Tapi match sih apa yang dikatakan Mbak Nina ini. Di atas itu dia bilang ada bulatan-bulatan. Jadi si Mary itu tadi tuh mau giniin kamu, mau giniin kamu. Terus aku sempat ada kayak gini, dia iya, pantas agak panas, agak pengap sih gua. Iya, agak terasa pengap. Bisa jadi dia ngikutin. Gua malah jadi penasaran Dengan yang ada di sana. beneran. Oke, Nina boleh turun duluan. Oke. Hati. Tadi tuh energinya panas banget ya, Mbak. Hawanya panas banget ya. Panas banget. Kalau secara penglihatan Nina, di sini tuh ada apa? Atau seperti apa? Di sini ada sosok kayak laki-laki tua. Di sana tuh aku ngeliat ada sosok anak kecil deh lari. Jadi kayak anak kecil main, set gitu loh. Yang pertama pas aku jalan di sana memang dari energi aja tuh udah kenceng banget, kuat energinya. Lalu yang kedua dari yang masuk ke pohon yang di sana itu banyak kayak ada perempuan suka kakinya kayak ngegantung-gantung, duduk-duduk gitu. Nah, ketika masuk ke pemandian itu kayak ada banyak sosok yang terbang sana terbang sini, dan yang ada dapat itu yang candi ke atas itu ada yang sosok besar, tubuh besar, tapi dibilang genderuwo juga bukan genderuwo. Itu yang menurut aku nilai. Dan yang sampai ke atas tadi itu aku ngeliat kayak ada bola-bola kecil. Sendiri tapi mainnya? Sendiri. Yang aku lihat baru sendiri ya. Mungkin. Nah, kalau yang kakek-kakek tadi itu di mana? Di sini? Di sini. Sini, terus itu. Jadi itu di sini makhluknya banyak. Banyak. Tapi dia saling bergenggengan gitu. Bergenggengan, iya. Jadi kayak main berkelompok gitu. Kalau yang gue dengar cerita juga sih, katanya ada beberapa makhluk atau penunggu di sini yang memang itu diikat karena sering mengganggu warga katanya. Sempat dengar juga. Cuman kalau secara manusia normal pasti kan kosong kan, nggak ada kan. Nah, kalau misalkan secara penglihatan batin dari Nina nih, ada nggak cerita dari warga, bahkan mungkin kebenarannya bahwa ada makhluk yang telah diikat sama Ki Joko Bodo? Kalau yang diikatnya aku belum lihat ya, cuman nih, aku tadi di sana sebelum yang Mary, itu ngelihat ada kayak benda-benda kayak keris gitu-gitu terbang-terbang. Gue juga nggak tahu ya, Mystery Seekers. Kamera gue tuh kadang fokus, kadang ngeblur, tapi lebih banyak ngeblurnya. Padahal ada beberapa settingan yang udah gue siapin untuk di tempat yang seperti ini. Biasanya nggak pernah ngeblur, tapi mungkin karena energinya ini banyak banget ngeblur. Apaan tuh? Wah.